Halo teman-teman semuanya, Tabi pun kembali lagi di channel Tani Asik. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kami membasmi lalat buah, mengendalikan lalat buah. Karena di tanaman gambas, pare, timun, terong, cabai itu kan faktor keberhasilan salah satunya adalah ketika kita berhasil mengendalikan lalat buah. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus kendalikan, kita harus cegah lalat buah itu datang ke lahan kita. Karena lalat buah ini salah satu yang faktor utama keberhasilan tanaman buah kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan, otomatis tanaman kita tidak bisa panen, teman-teman semuanya. Ini saya sedang ada di gubuk, suasananya setelah hujan dingin enak. Jadi saya ingin membahas tentang lalat buah, teman-teman. Lalat buah kalau di sini biasa disebut sebagai menying. Itu dia tempat tinggalnya cenderung ada di pohon waru, teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, coba perhatikan di pohon waru. Ketika memang di sekitar tidak ada buah, maka biasanya di balik-balik daun itu ada lalat buah. Maka kebun teman-teman, jika di sekitar kebun itu terdapat pohon waru, biasanya akan banyak sekali lalat buah. Maka kita harus waspada dan harus sigap dalam mencegah lalat buah. Nah, ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama, saya gunakan untuk perangkap. Saya gunakan untuk perangkap lalat buah. Itu lalat buah akan datang terperangkap dan tidak bisa keluar. Nah, saya kurang paham untuk perangkap ini. Ada yang bilang katanya yang masuk itu lalat buah betina. Ada yang bilang katanya yang masuk itu lalat buah jantan. Saya tidak tahu, yang penting yang masuk itu lalat buah. Lalat buah mengurangi untuk perangkap ini saya bisa mengira-ngira, pokoknya kita bisa mengurangi lalat buah itu kurang lebih 30% dari populasi yang ada di sekitar kebun kita. Terus metode yang kedua, saya gunakan pengusir. Pengusir itu jadi nanti konsepnya itu di pinggir kita pasang perangkap, di tengah kita pasang pengusir, sehingga lalat buah masuk di perangkap. Ketika dia ke tengah lahan kita, dia akan minggir lagi, seperti itu. Nah, perangkap, pengusir. Yang ketiga kita gunakan juga semprot. Nah, semprot ini kita lakukan di pagi hari atau di sore hari. Kalau untuk lalat buah, kita sarankan untuk menyemprot di pagi hari, karena lalat buah itu ketika pagi hari sayapnya masih terkena embun. Pagi hari sebelum matahari terbit, teman-teman, terkena embun, lalat buah belum bisa terbang, maka ketika semprot dia mati. Nah, itu pakai semprot. Terus kalau misalkan pakai perangkap apa? Saya gunakan ini, teman-teman. Saya gunakan petroganik ya. Nah, petroganol dengan bahan aktifnya metil itu 800 gel. Nah, ini 800 gel ya. Nah, ini untuk perangkap. Ini di sini dituliskan cara penggunaannya itu kurang lebih berapa ya? Di sini nggak ada tulisannya ya, di kotaknya, teman-teman. Kotaknya ada saya buang kemarin. Tapi di sini hanya 5 mili. Hanya 5 mili. Ini biasanya saya gunakan untuk 4 perangkap satu ini. 5 mili ini saya gunakan untuk 4 perangkap, teman-teman. 4 perangkap. Terus kalau misalnya lahannya itu butuh 10 perangkap, berarti ya kita beli 3. Ini satunya 10.000, teman-teman. 10.000 di toko pertanian. Nah, caranya seperti ini, teman-teman.
Ini saya kasih sampel. Nih, caranya seperti ini. Ini harus kita lubangi kira-kira tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu lebar, lalat buah nanti masuk dia langsung keluar. Nah, ini lubang 1, 2, 3. Saya lubang yang untuk masuknya 3, yang atas kita lubang kecil-kecil untuk agar udara bisa masuk keluar sehingga aromanya bisa dicium oleh lalat buah. Sebentar saya buka dulu ya. Ini saya gunakan tutup petroganol. Kita juga gunakan tutup petroganol karena kan tutupnya itu karet, dia menyimpan aroma di dalamnya. Jadi saya tutup, terus dalamnya saya kasih ini ketembat. Saya ini kan celupkan, terus saya masukkan, teman-teman. Bentar saya contohkan ya. Audio Visual. Ini ketembat seperti ini cara saya untuk ketika memang ini nanti baunya sudah hilang, maka cukup menggunakan ketembat untuk menambah aroma yang ada di dalam ini agar lalat buah terus datang, teman-teman. Nah, ini mengundang ya teman-teman. Jadi lalat buah datang ke kebun kita, tapi masuk ke sini. Jadi penanganannya harus tepat, harus benar. Teman-teman salah dalam memasang salah dalam memasang perangkap lalat buah ini maka fatal. Bukan malah mengurangi lalat buah, malah membuat buah-buah pada tanaman teman-teman semuanya diserang oleh lalat buah. Kita harus tepat dalam penanganannya. Nah, caranya kalau misalkan kayak gini, ini kan udah habis nih, misalkan sudah habis baunya, kita celupkan aja sih. Ini aromanya sangat tajam sekali. Nah, kita masukkan, teman-teman, masukkan saja. Nah, itu aromanya, airnya ini ketika kita kasih petroganol ini, dia beraroma petroganol sehingga mengundang lalat buah datang ke sini. Jangan salah, ini saya letakkan di gubuk, teman-teman. Di gubuk jaraknya ada sekitar 100 meter dari kebun saya di sana. Kebun saya di sana, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, kebun saya di sana. Itu kebun saya. Itu jauh jaraknya, tapi di sini penuh. Ini baru 2 hari. 2 hari saya letakkan sudah sepetung ini, bisa untuk botok. Belum yang di lahan. Kita nanti lihat yang di lahan untuk melihat hasilnya. 2 hari saya letakkan, teman-teman. 2 hari ya. Ini 2 hari. Ini, teman-teman. Ini bisa dibotok. Ya. Nah, ini kalau misalkan ini kan tutupnya. Kalau untuk yang lain saya letakkan di kapas. Saya tuangkan ini, saya gantung sama seperti ini. Kita lihat nanti di lapangan, di kebun, seperti apa bentuknya, teman-teman ya.
ini yang perangkap, saya jelaskan yang perangkap tadi. Saya gunakan petroganol, saya gunakan ini. Jangan lupa diberikan air. Kalau misalnya ini hanya di bolong-bolong di bawah nggak beri air, dia masuk keluar lagi teman-teman. Maka kita harus berikan air. Ketika dia akan digantung masuk, kena angin goyang-goyang, lalat buahnya dia terbang, kena air dia mati. Nggak perlu ada yang bilang minyak, harus ini nggak perlu teman-teman. Kita gunakan cukup air saja, intinya dia nggak bisa terbang lagi. Ini untuk perangkap. Untuk pengusir, saya gunakan ini. Pengusir saya gunakan Yapen teman-teman. Ini sama untuk nyemprot dan pengusir. Tapi kalau saya lebih efektif, ini bahan aktif Dimatowat ini saya gunakan yang seperti ini daripada semprot. Lalat buah ketika kita memang menyemprotnya pagi hari, dia akan tetap mati. Nggak harus pakai bahan aktif ini. Bahan aktif ini kita lebih efektif kita cantolkan seperti ini teman-teman. Caranya kita lubangi semuanya, lubang banyak ya ini teman-teman. Kita beri kapas, kita tuang obatnya tadi. Ini diletakkan di tengah. Untuk perangkap lalat buah kita letakkan di pinggir. Kalau ini kita letakkan di tengah, sehingga lalat buah dia di pinggir masuk perangkap, yang tidak masuk perangkap dia ke tengah. Ke tengah mencium aroma ini dia nggak suka. Mencium aroma ini dia nggak suka, dia ke pinggir lagi masuk perangkap. Konsepnya seperti itu teman-teman. Ya. Ini kita gantung. Nanti saya contohkan. Ini baru hari ini saya mau gantung karena buahnya sudah banyak. Nggak apa-apa. Kita lihat di lapangan. Oke teman-teman, ini perangkap yang ada di pinggir ya, itu sama ya, banyaknya itu. Lihat lalat buahnya. Lalat buah itu datang dia ketika pagi, apalagi setelah hujan. Ini yang di pinggir sangat banyak, dan alhamdulillah untuk buah-buahnya kita aman. Buahnya aman teman-teman. Banyak sekali ini calon buahnya. Baru mau belajar buah, banyak sekali. Nah, kita lihat yang sebelah sana. Ini usia 30 hari teman-teman. Tepat dengan 30 hari gambas. Lihat. 30 hari itu perangkap yang pertama. Perangkap yang kedua juga sama. Sudah banyak nih. Jaraknya kita kasih kurang lebih 5 meter satu, atau mungkin 6-10 meter gak apa-apa. Yang ini buahnya lebih banyak nih. Ini baru sebentar saya pasang. Kita lihat lagi yang di sana. Yang sebelah sana sudah banyak. Banyak sekali. Perangkap lalat buah sangat banyak sekali di gambas saya. Nah, itu perangkapnya kita letakkan di pinggir-pinggir teman-teman. Nah, nanti untuk pengusirnya kita letakkan di tengah. Posisi tengah kita acak nanti. Yang penting kita letakkan di tengah gitu. Jadi nggak ada konsepnya harus gimana, intinya di tengah. Nah, ini gambasnya sudah mulai berbuah. Kita sambil cek ya, usia 30 hari. Semoga dapat harga teman-teman. Kita harus seimbang antara buah dan Framelins Audio Visual.
aman nih dari laut buah teman-teman. Baik, bahkan ada yang sudah besar ternyata. Ini di sini buahnya bebas dari laut buah. Alhamdulillah. Oke, tadi kita lihat yang di sebelah sana teman-teman. Lihat di sebelah sana. Sebelah sini dia termasuk sepi untuk laut buahnya karena jauh dari pohon waru tadi. Ada sepi, artinya dan di sebelah sana kan luas tuh ladangan singkong. Nah, sebelah sana ladangan banyak pohon waru. Bisa 30 hari, semoga sukses, bisa berbuah lebat, harganya bagus, sebentar lagi panen teman-teman. Mungkin 5 hari lagi sudah ada yang panen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.